Ketika kita merencanakan untuk maju dalam hidup, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai jebakan yang menghalangi kemajuan kita. Jebakan-jebakan ini bisa berasal dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Walaupun tahun baru telah dimulai beberapa bulan yang lalu, bukan berarti kamu tidak perlu waspada terhadap berbagai jebakan yang bisa mengganggu di setiap perjalananmu. Di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari, jebakan-jebakan tersebut tetap ada dan bisa menghalangi kemajuanmu. Jebakan ini bermacam-macam dan bisa membuatmu terjebak dalam kebiasaan lama yang tidak produktif. Jika kamu tidak hati-hati, jebakan-jebakan ini dapat mengganggu usahamu untuk mencapai tujuanmu di tahun 2024 ini. Maka dari itu, penting untuk mengenali dan menghindarinya. Berikut ini adalah 5 jebakan yang harus kamu ketahui dan hindari. 1. Terjebak dalam rutinitas yang monoton. Rutinitas yang monoton dapat menjadi jebakan yang merugikan di tahun 2024. Saat kita terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari, kita cenderung kehilangan kepekaan terhadap perubahan dan inovasi. Hal ini dapat menghambat kemampuan kita untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. Mereka melakukan tugas-tugas yang sama setiap hari tanpa adanya variasi atau tantangan baru. Akibatnya mereka mungkin kehilangan minat dan motivasi dalam pekerjaan mereka, dan kemungkinan besar akan terpaku pada rutinitas yang tidak membangun. Untuk menghindari jebakan ini, kita perlu memperkenalkan variasi ke dalam rutinitas kita. Misalnya, kita bisa mencoba hal-hal baru di setiap hari, seperti mengambil rute yang berbeda saat pergi ke tempat kerja, mencoba makanan baru, atau belajar keterampilan baru di luar bidang pekerjaan kita. Dengan cara ini, kita dapat merangsang pikiran kita, menjaga kepekaan terhadap perubahan, dan memungkinkan diri kita untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, terperangkap dalam doom scrolling dan berita negatif. Era media sosial dan informasi instan sangat mudah untuk terjebak dalam doom scrolling atau kegiatan menggulir tanpa henti. Melalui berita-berita negatif yang dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan mentalmu. Meskipun penting untuk tetap up to date dengan berita, terlalu banyak paparan terhadap konten negatif dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mentalmu. Untuk menghindari jebakan ini, batasi waktu yang kamu habiskan untuk mengonsumsi berita dan media sosial. Fokuslah pada sumber-sumber berita yang terpercaya dan seimbang dengan konten yang positif dan menginspirasi. Prioritaskan kesehatan mentalmu dengan berinvestasi dalam kegiatan-kegiatan yang membuatmu bahagia dan tentram. Sebuah contoh nyata dari jebakan doom scrolling adalah ketika seseorang mulai membaca berita tentang peristiwa-peristiwa tragis di dunia, seperti bencana alam atau konflik politik, dan tanpa disadari mereka terus terjebak dalam membaca berita-berita tersebut dalam rentang waktu yang lama. Akibatnya, suasana hati mereka menjadi suram dan stres meningkat, tanpa memberikan solusi atau perubahan positif dalam situasi tersebut. Sebagai alternatif, kamu dapat mencoba untuk mengalihkan perhatian kamu ke hal-hal yang lebih positif dan membangun, seperti membaca buku dan menginspirasi, melalui hobi yang disukai, atau berinteraksi dengan teman-teman yang positif. Yang ketiga, kebiasaan prokrastinasi. Prokrastinasi adalah musuh utama produktivitasmu. Terlalu sering menunda-nunda pekerjaan akan menghambat kemajuan karirmu dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Untuk menghindari jebakan ini, kamu perlu mengembangkan kebiasaan untuk mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugasmu secara efisien. Cobalah untuk membuat daftar prioritas dan harus fokus. Selesaikan satu tugas dulu sebelum beralih ke tugas yang lain.
Mungkin kamu sering menunda tugas-tugas yang membosankan atau menantang karena merasa kurang termotivasi. Sebagai contoh, bayangkan kamu memiliki proyek besar yang harus diselesaikan di kantor. Daripada menunda pekerjaan itu, coba temukan cara untuk membuatnya lebih menarik atau pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar terasa lebih mudah ditangani. Yang keempat, terjebak dalam komparasi sosial. Media sosial yang terus berkembang pesat mudah untuk merasa sedih ketika membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Penting untuk diingat bahwa apa yang kamu lihat di media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain yang seringkali disaring dan diedit untuk menampilkan yang terbaik. Terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuatmu merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidupmu sendiri. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus sederhana di media sosial di mana seseorang sering memposting foto-foto liburan mewah mereka. Ketika melihat foto-foto tersebut, kamu mungkin merasa iri dan tidak puas dengan kehidupanmu sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa foto-foto tersebut hanya menampilkan momen-momen indah dari liburan mereka, bukan seluruh gambaran tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Mereka juga mungkin menghadapi masalah dan tantangan yang sama seperti yang kamu alami. Sebagai gantinya, fokuslah pada pencapaian dan kebahagiaanmu sendiri. Karena setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri dan tidak ada standar satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Cobalah untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi orang lain. Yang kelima, tergoda oleh kesibukan tanpa arti. Salah satu jebakan utama yang mungkin kamu hadapi adalah terjerat dalam kesibukan yang tak berarti. Di tengah rutinitasmu, kamu mungkin merasa bahwa setiap aktivitas yang kamu lakukan adalah penting. Sebagian besar dari kita seringkali menyadari bahwa tidak semua kesibukan itu produktif. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton serial televisi atau bermain game online tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya kita kehilangan waktu yang berharga seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Contoh nyata dari jebakan ini adalah ketika seseorang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton konten di platform streaming tanpa merencanakan waktu istirahat atau waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Akibatnya produktivitas menurun dan prioritas hidup menjadi terganggu. Hal ini dapat menghambat kemajuan seseorang dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagai solusinya, penting untuk membuat prioritas yang jelas, mengatur jadwal dengan bijak dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kamu lakukan memiliki tujuan yang jelas dan berdampak positif. Penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap berbagai jebakan yang dapat menghambat kemajuan. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menghindari jebakan-jebakan tersebut dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mari kita sama-sama hadapi tahun 2024 ini dengan sikap yang lebih bijaksana dan tekad yang lebih kuat untuk mencapai tujuan. Semoga apa yang kita impikan dapat terwujud pada tahun ini dan selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.